banyak yang kecelek tuh dengan Iran, ya kan? Ya Syiah juga macam-macam, Ustaz. Ya. Ya masalahnya kita bukan ngomongin Syiah yang macam-macam, kita ngomongin Syiah yang Iran. Syiah Iran itu apa? Syiah Isna Asyariyah. Syiah yang meyakini ada 12 imam. Dan imam yang paling pertama wajib Ali bin Abi Thalib. Yang berarti kalau bukan Ali bin Abi Thalib, selain Ali bin Abi Thalib diakui sebagai imam, berarti itu mengkhianati Rasulullah. Kata mereka begitu. Makanya yang percaya bahwa Abu Bakar adalah pemimpin setelah Nabi wafat, itu namanya orang yang percaya kepada orang kafir. Abu Bakar dianggap kafir, Pak. Karena mereka meyakini mestinya yang menggantikan Nabi siapa? Ali bin Abi Thalib. Nggak taunya Abu Bakar nyerobot, kata mereka. Udah Abu Bakar wafat, siapa penggantinya? Umar bin Khattab. Berarti Umar bin Khattab juga nyerobot. Kafir dia. Gitu. Umar bin Khattab wafat, siapa penggantinya? Utsman bin Affan. Makanya si penyebar luas ajaran sesat ini yang namanya Abdullah bin Sabah, Yahudi Yaman yang pura-pura masuk Islam di zaman Khalifah Utsman bin Affan, ngajak orang, yuk kita keroyok ke rumahnya Utsman. Yang ujung-ujungnya diapakan Utsman? Dibantai. Begitu. Nah, jadi orang mengatakan, Ustaz, nggak semua Syiah begitu. Emang nggak semua Syiah. Cuman yang kita omongin bukan semua Syiah. Syiahnya Iran. Nah, Syiahnya Iran tuh keyakinannya itu. Bahwa mereka meyakini ya Isna Asyariyah. Ada 12 imam, yang paling pertama Ali bin Abi Thalib sampai Al-Mahdi versi mereka. Begitu ya. Yang berarti otomatis harus mengkafirkan semua sahabat kecuali berapa gelintir. Gitu. Nauzubillahi min dzalik. Yang karenanya kalau kita nganggap kita dengan mereka bisa berukhuwah, aneh. Boro-boro dengan kita yang dosanya begini banyak. Dengan Abu Bakar dan Umar aja mereka nggak bisa ukhuwah. Ya, gimana kita bisa ukhuwah sama mereka? Ya. Bukan berarti kita dengan demikian bela Israel dan Amerika. Enggak, Israel Amerika juga musuh Allah, musuh Rasul, begitu. Cuma kita harus paham bahwa jenis keimanan mereka ini jenis keimanan yang nawaqid, yang batal imannya, Pak. Gimana nggak batal? Tiap hari kerjanya mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, yang padahal kata Allah radhiyallahu anhum ajmain. Allah sudah ridha pada semuanya. Silakan dilihat di surat At-Taubah ayat 100. Ya, Allah mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum. Dan jadi fitnah-fitnah di akhir zaman ini dia itu akan mengalami eskalasi dari waktu ke waktu. Nggak ada ceritanya fitnah makin dekat ke hari kiamat makin menurun, makin ringan. Tidak, dia semakin berat. Ya. Nah, dalam kaitan pembahasan kita hari ini ada beberapa poin yang akan jadi topik kita. Yang pertama, puncak fitnah. Yang kedua, eskalasi fitnah akhir zaman. Yang ketiga, dosa nawaqidul iman. Yang keempat, kaum beriman tidak mengalami kiamat. Yang kelima, 3 tanda besar kiamat. Yang keenam, para imam yang menyesatkan. Dan yang ketujuh, ketajaman mata hati kaum beriman. Jadi ada 7 pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah izinkan hari ini kita bisa menyelesaikan seluruhnya ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada poin pertama, puncak fitnah. Nabi SAW pernah bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dhara'allahu dzurriyyata adama a'zama min fitnatid dajjal." Sungguh semenjak Allah Ta'ala menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat dari fitnah Ad-Dajjal. Wa inna Allaha azza wa jalla lam yab'ath nabiyan illa hadzara ummatahu Ad-Dajjal. Dan tidak ada satu nabi pun yang diutus Allah Ta'ala melainkan nabi tersebut memperingatkan umatnya masing-masing mengenai fitnah Ad-Dajjal. Wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam wa huwa kharijun fikum la mahalah. Sedangkan aku ini nabi terakhir dan kalian adalah umat terakhir, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Ad-Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian, ya. Jadi dari hadis ini pertama Nabi ingin mengatakan bahwa sepanjang perjalanan sejarah Bani Adam,
fitnah yang paling dahsyat adalah bila mana keluarnya Dajjal. Ya. Fitnah apa artinya ibu-ibu? Ujian. Ya. Kita hidup di dunia ini pada hakikatnya menghadapi daftar ujian demi ujian dari Allah Ta'ala. Cuman celakanya kebanyakan orang hanya mengerti ujian kalau dirasakan tidak enak. Kalau sesuatu yang dirasakan enak nggak dirasakan sebagai ujian. Padahal ujian itu kata Allah syarr wa khair, ada ujian keburukan, ada ujian kebaikan. Jadi kita dapat berita tiba-tiba suami naik pangkat, itu bukan sekedar sebuah kenikmatan, tapi itu adalah ujian. Sebagaimana kita tiba-tiba dapat kabar suami kecelakaan, ya, itu ujian. Jadi ujian itu nggak mesti sesuatu yang menyenangkan. Semua situasi dan kondisi pada hakikatnya adalah ujian. Ya, yang namanya ujian untuk apa, Bu? Kenapa orang diuji? Iya, untuk ketahuan, untuk mengetahui dia kelas berapa, gitu, ya. Mahasiswa diuji untuk ketahuan indeks prestasinya nanti pantasnya berapa di akhir semester. Murid sekolah diuji supaya ketahuan dia pantas nggak naik kelas, walaupun katanya menurut aturan sekarang nggak ada cerita nggak naik kelas, ya. Ya, nah itu sistem yang ngawur itu kalau nggak ada aturan nggak naik kelas. Karena apa? Karena seolah-olah semuanya pasti bagus, padahal fungsi dari ujian itu untuk bisa membedakan orang tuh layak nggak naik kelas. Kalau nggak layak ya jangan naik kelas, karena nggak naik kelas bukan berarti dosa, tetapi berarti dia harus memeriksa kembali di mana kekeliruan dia, di mana kelemahan dia, kan begitu. Tapi kalau dia naik kelas terus gitu, ya, ya, apalagi seolah-olah dia dianggap apa sarjana, padahal nggak punya ijazah, nah, itu lebih parah lagi kan, gitu. Ngerti ya? Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, hidup ini adalah rangkaian perjalanan dari satu situasi ke situasi lain yang hakikatnya semuanya ujian, ya. Nggak ada orang di dunia ini tidak mengalami ujian. Semua kita pasti mengalami ujian. Nah, alhamdulillah Nabi kita memberikan kita panduan bagi orang beriman. Apa kata Nabi? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika illa lil mu'min. Menakjubkan urusan orang beriman ini, karena urusan orang beriman selalu dalam khair, dalam kebaikan, dan yang demikian tidak mungkin bisa dirasakan, dinikmati kecuali oleh orang yang beriman. In asobathu sarra syakara fakana khairul lahu. Orang beriman itu kalau mendapat anugerah, kenikmatan, karunia, ya, dia bersyukur. Bersyukur itu baik bagi dia. Wa in asobathu darra sabara fakana khairul lahu. Sementara kalau dia mendapatkan mudarat, duka, lara, nestapa, dia bersabar, dan bersabar itu baik bagi dia. Nah, berarti kita orang beriman ini hidup di dunia cuman berpindah-pindah dari posisi dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar, itu aja. Hidup kita di dunia ini bagaimana caranya kita konsisten menghadapi setiap ujian itu sesuai dengan tuntutannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ibu-ibu? Oke. Nah, dari sekian banyak ujian yang dihadapi Bani Adam, Rasul mengatakan dalam hadis ini, yang paling dahsyat adalah bila mana diuji dengan hadirnya Ad-Dajjal. Dan yang menariknya dalam hadis ini diterangkan bahwa tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus ke tengah-tengah umat manusia melainkan pasti sudah memperingatkan tentang fitnah yang paling dahsyat ini, yaitu fitnah Dajjal. Makanya di kalangan kaum Nasrani mereka punya konsep tentang Dajjal, cuma namanya bukan Dajjal, ya. Kita baru tahu bahwa fitnah yang paling dahsyat itu namanya Dajjal karena Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya Nabi yang menjelaskan nama semestinya, nama sebenarnya, itu Dajjal. Tapi sebenarnya Nabi-Nabi terdahulu juga sudah tahu tentang Dajjal ini. Nah, kalau di kalangan kaum Nasrani, Dajjal itu disebutnya apa? Bukan. The Antichrist, Antikristus, ya. Dan ini nggak salah istilah ini. Kenapa? Karena yang mereka maksud Kristus siapa? Yesus, kan? Yang bagi kita adalah Isa alaihissalam, Isa putra Maryam, ya. Nah, jadi Isa ibnu Maryam alaihi wassalam di dalam tradisi literasi Islam disebutnya Al-Masih, ya, sang juru selamat, ya. Nah, sementara dalam literasi Islam juga Dajjal mendapat gelar Al-Masihud Dajjal, ya.
sang juru selamat palsu, sang juru selamat penipu, pembohong, begitu. Dan bagi mereka yang doyan dibohongin, ya, mereka akan perlakukan Dajjal sebagai sang juru selamat. Siapa itu? Yahudi. Jadi Yahudi doyan ngebohongin orang, nanti mereka akan jadi orang yang dibohongin. Sama siapa? Sama Al-Masih versi mereka, Dajjal. Mereka menanti-nanti kedatangan Al-Masihud Dajjal sebagai Al-Masih menurut mereka. Sementara Al-Masihud Dajjal akan dibunuh oleh Al-Masih Isa alaihissalam. Jadi anti Kristus, anti Al-Masih itu adalah sang Al-Masih palsu. Begitu. Jadi nggak salah istilah antikristus itu tepat juga. Cuma kita sudah diajarkan oleh Nabi kita nama yang sebenarnya yaitu Ad-Dajjal, ya, Ad-Dajjal. Baik. Nah, jadi semua nabi sudah memperingatkan masing-masing umatnya perihal fitnah paling dahsyat ini yaitu Ad-Dajjal. Nah, bagian akhir dari hadis ini Nabi menegaskan, adapun aku nabi terakhir. Yang berarti kalian umatku adalah umat terakhir. Yang berarti nggak bisa enggak Dajjal bakal nongol di tengah-tengah kalian. Dan nongolnya khususnya ketika aku sudah nggak ada. Dan kita yang hadir di majelis ini termasuk punya kemungkinan karena memenuhi kriteria umat Muhammad yang hidup tidak bersama Nabi Muhammad SAW. Yang artinya apa? Boleh jadi kita ketemu Dajjal. Ibu-ibu mau ketemu Dajjal? Jangan, ya. Dan saya akan memberikan kabar gembira bahwa insya Allah kita yang duduk di Majelis Al-Itqan pagi hari ini nggak bakal ketemu Dajjal sampai akhir hayat. Kenapa? Karena Dajjal nggak akan muncul sebelum tanda-tanda tertentu muncul. Sedangkan tanda-tanda tertentu itu sampai sekarang belum muncul. Setidak-tidaknya ada dua tanda. Dajjal nggak akan muncul sebelum pemerintahan Islam dengan ibu kotanya di Baitul Maqdis tegak, yaitu khilafah ala minhajin nubuwah. Ya, kan kita belajar bahwa khilafah ala minhajin nubuwah nanti akan tegak kembali. Dan Nabi menjelaskan dia akan tegak dengan ibu kotanya di mana? Di Ardul Muqaddasah, di Baitul Maqdis, begitu. Dan ini belum terjadi sekarang. Walaupun kita semua ingin ini terjadi dalam waktu dekat, ya nggak? Kita ingin kan ini terjadi, ingin nggak? Ingin ini terjadi. Cuma sadari, begitu dia terjadi, berarti salah satu tanda Dajjal muncul udah makin dekat. Bingung nggak? Gitu. Bingung kan? Dan ini konsep Islam. Islam itu mengajarkan inna ma'al usri yusron, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi jangan Anda pikir, wah, Dajjal muncul kayak gitu, gua nggak ngarepin dah khilafah tegak gitu. Ya kalau khilafah tegak artinya Dajjal muncul, oh nggak ada gua. Gitu. Kayak dulu pernah saya ngisi pengajian tuh, ibu-ibu nanya, Ustadz katanya kalau Palestina merdeka menang berarti kiamat makin dekat. Kalau itu benar, Ustadz saya nggak akan doain Palestina menang. Gitu. Saya bilang, Bu, jangankan Palestina menang, jangankan Palestina merdeka. Ini kita bubar pengajian, kiamat makin dekat, Bu. Nggak ada ceritanya kiamat makin jauh. Jadi ngapain panik, ngapain bingung, gitu. Nah, itu satu syarat. Dajjal akan muncul kalau khilafah sudah tegak. Ada syarat kedua. Dajjal hanya akan muncul kalau khalifah yang memimpin khilafah ala minhajin nubuwah itu sudah Al-Mahdi. Nah, sementara ternyata alhamdulillah ada sebuah kitab yang belakangan ini saya temukan menjelaskan bahwa begitu khilafah ala minhajin nubuwah nanti tegak, tidak serta-merta Al-Mahdi yang mimpin. Al-Mahdi itu Khalifah Rashidah yang ketujuh. Setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6 muncul terlebih dahulu, membuka jalan untuk tegaknya kekhalifahan yang dipimpin oleh Al-Mahdi kelak nanti. Jadi insya Allah kita-kita ini ya, nggak bakal ketemu Dajjal insya Allah. Ya, karena masih ada 6 khalifah dulu yang harus memimpin baru Al-Mahdi muncul. Begitu. Jelas ibu-ibu? Bisa tenang kita? Oke, tapi jangan tenang begitu saja. Kita harus mendalami ilmunya. Karena apa? Karena dunia ini di akhir zaman mengalami eskalasi fitnah. Ya, di sini pentingnya kita jadi menyadari. Nabi bersabda, "Dzukirat Dajjalu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika Ad-Dajjal disebut-sebut, diobrolin, didiskusikan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendiskusikan? Siapa yang kira-kira ngobrol tentang Dajjal di dekat Nabi? Para sahabat, ya. Nah, ini juga pelajaran buat kita. Para sahabat itu level keilmuan mereka, level kepedulian mereka sudah sedemikian rupa sehingga obrolan mereka aja tentang Dajjal. Nggak kayak kita. Kita kalau ngobrol paling MBG, ya kan? Paling apalagi, ya kan? Boti, ya kan? Ya kan? Emang sih penting juga ngomongin itu biar kita sadar betapa mengerikannya negeri ini.
Ya, betapa ancaman azab Allah bisa datang kapan-kapan aja. Ya, bayangkan level pemimpin ternyata nggak normal gitu, ya kan? Dan itu nggak hanya pemimpin masyarakat, tetapi level pemuka agama nggak normal, ya kan? Kabur lagi. Nah, jadi Nabi mendengar para sahabat diskusi tentang Dajjal, Nabi terlibat langsung. Nabi mengatakan, faqala la ana la fitnatu ba'dikum akhwafu indi min fitnatid dajjal. Nabi bersabda, sungguh fitnah sebagian dari kalian lebih aku takutkan, lebih aku khawatirkan dari fitnahnya Dajjal. Walan yanjua ahadun mimma qablaha illa naja minha. Dan tiadalah seseorang yang selamat dari rangkaian fitnah tersebut, melainkan dia bakal pasti selamat menghadapi fitnah berikutnya. Wa masuniat fitnatun mundu kanatid dunya saghiratun wala kabiratun illa li fitnatid dajjal. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, baik fitnah kecil maupun fitnah yang besar, melainkan untuk menjemput kehadiran fitnah ad-dajjal. Ya. Jadi ada beberapa pelajaran dari hadis ini yang kita bisa simpulkan. Pertama, Nabi mengatakan ada fitnah lain selain Dajjal yang Nabi khawatirkan menimpa umat ini. Dan di samping itu Nabi memberikan kabar gembira, jaminan. Apa itu jaminannya? Barang siapa menghadapi fitnah-fitnah selain Dajjal itu, dia selamat, dia bakal selamat ngadepin fitnah berikutnya. Berarti kayak Nabi itu memberitahu kalau fitnah-fitnah selain Dajjal itu akan lama-kelamaan makin meningkat bobot mengkhawatirkannya. Tetapi di balik itu Nabi memberikan jaminan, siapa-siapa yang menghadapi fitnah di level bawah, yang masih level bawah, dia selamat, maka ngadepin fitnah berikutnya dia bakal selamat. Terus dia selamat lagi ngadepin fitnah berikutnya, maka ngadepin fitnah berikutnya dia akan selamat lagi. Terus begitu. Sampai kalau dia ditakdirkan Allah hidup di zaman Dajjal keluar, niscaya dia selamat ngadepin fitnah Dajjal. Tapi di balik itu tentu makna sebaliknya juga terjadi. Barang siapa yang ngadepin fitnah di level gunung paling bawah yang masih ringan, dia udah terpuruk, ngadepin fitnah berikutnya pasti bakal terpuruk lagi. Kenapa? Karena fitnah berikutnya lebih berat. Terus begitu sampai jika dia ditakdirkan hidup di era Dajjal keluar, hampir bisa dipastikan dia bakal menjadi hamba Dajjal, menjadi pengikut Dajjal. Dia akan terpuruk ke dalam fitnah yang paling dahsyat tersebut, ya. Nah, dengan kata lain, lewat hadis ini kita disadarkan bahwa fitnah demi fitnah di akhir zaman ini laksana gunung yang makin lama makin menanjak, ya, bukan makin menurun, bukan makin ringan, ya. Dan karenanya di hadis yang lain Nabi pernah bersabda, inna amamad dajjali sinina khudda'ah yukadzibu fiha as-sadiqu wa yusaddiqu fiha al-kadhibu wa yukhawwinu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Sebelum Dajjal keluar akan ada tahun-tahun penipuan, maksudnya tahun-tahun penuh tipu daya, di mana orang jujur akan disebut pendusta, sementara pendusta dipercaya. Kemudian orang yang dapat dipercaya dianggap pengkhianat. Sebaliknya pengkhianat malah dipercaya. Ya. Wa yatakallamu fiha ar-ruwaibidah, dan ar-ruwaibidah, orang-orang yang tidak bermutu, tidak berbobot, akan berbicara di tengah-tengah publik, di tengah-tengah orang banyak, ya. Wa mar-ruwaibidah. Para sahabat terus bertanya, siapa itu ar-ruwaibidah? Nabi menjawab, al-fuwaisiqu yatakallamu fi amril 'amah. Orang fasik yang berbicara tentang urusan orang banyak, urusan publik gitu. Orang nggak layak, ya kan, didengar pendapatnya, tetapi justru dapat panggung gitu loh. Diviralkan ucapan-ucapannya. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kita harus khawatir bahwa kita sedang berada di era tersebut, era di mana pengkhianat malah dikasih amanah, orang yang amanah dikhianati, pendusta disepakati sebagai orang jujur, sebaliknya orang yang jujur dianggap sebagai pendusta. Begitu. Ini zamannya sekarang kita ini berada di era tersebut, ya. Baik, yang berikutnya dosa nawaqidul iman. Ibu-ibu masih ingat apa artinya nawaqidul iman? Dosa pembatal iman, ya. Saya ulangi, dosa nawaqidul iman artinya dosa pembatal iman.
Hadisnya berbunyi, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah yang masif seperti malam yang gelap gulita. Jadi ini maksudnya Nabi sudah memperingatkan 15 abad yang lalu, hati-hati kalau kalian sudah masuk ke era akhir zaman di mana fitnah itu masif, jumlahnya begitu banyak dan menyebabkan dunia ini menjadi seperti sepotong malam yang gelap gulita. Karena kalau kita hidup di era itu, ada gejala yang secara umum akan muncul. Apa gejalanya? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di pagi hari seseorang masih dalam keadaan mukmin, sore harinya jadi kafir. Di sore hari seseorang masih dalam keadaan beriman, pagi harinya jadi kafir. Jadi jelas-jelas Nabi mengatakan, kalau era fitnah yang masif sudah melanda di dunia ini, yang harus kita khawatirkan bukan sekedar terjerembab dalam dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, ya. Dosa besar itu contohnya apa? Berzina, ya, mencuri, korupsi, membunuh, ya itu semua dosa besar. Tetapi Nabi memperingatkan bahwa gejala yang muncul itu adalah dosa yang paling mengerikan, namanya dosa pembatal keimanan. Pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Nabi nggak bilang pagi berbuat baik, sore berbuat jahat. Sore berbuat baik, pagi berbuat jahat. Ingat, seorang muslim melakukan kejahatan nggak serta-merta boleh kita tuduh kafir, kan? Nggak boleh dong, ya. Tetapi Nabi jelas-jelas memilih redaksi pagi beriman, sore kafir. Berarti Nabi ingin mengatakan, kalau kalian ditakdirkan hidup di era penuh fitnah di akhir zaman, waspadailah bukan saja dosa kecil, bukan saja dosa besar, tetapi dosa pembatal keimanan. Dan intinya, kenapa dosa pembatal keimanan ini terjadi? Intinya di ujung hadis ini penjelasannya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang tersebut rela menjual dinnya, agamanya, demi mendapatkan barang kenikmatan dunia. Ya. Ya, ya. Cindun kata teman saya. Cinta dunia. Ya. Jadi, kalau orang ngaku muslim, nggak sanggup lagi membedakan mana barang yang mahal dan mana barang yang murah, puncaknya ini akan dialami. Bagi seorang muslim, agama itu barang yang mahal apa murah? Bukan saja mahal, ibu-ibu, paling mahal. Barang yang paling mahal bagi orang beriman itu adalah din, agama. Dia harus menghayati itu. Makanya ada doa yang bunyinya, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau biarkan musibah yang menimpa kami itu dalam urusan agama kami. Bukan berarti kita doyan dengan musibah dalam bab kesehatan, musibah dalam bab rezeki, bukan. Cuman kita harus sadar, sehebat-hebatnya musibah harta, sehebat-hebatnya musibah kesehatan, nggak ada musibah yang lebih mengerikan daripada musibah agama. Ya. Dan kita saksikan dalam realitas dunia kita hari ini, ada orang tua, anaknya murtad, ya kan? Dia fine-fine aja, biasa-biasa aja. Tapi anaknya gagal dalam urusan kerjaan, ya kan? Wow, dia nangis, meraung-raung gitu kan? Wah, anak gue kehilangan pekerjaan, padahal gajinya keren gitu. Padahal anaknya kehilangan iman, ya kan? Pindah, keluar dari Islam, itu bagi dia biasa-biasa aja. Yang penting dia anak baik, dia tetap nyetor uang ke saya, gitu, ya kan? Ada nggak yang model gitu, Bu? Ada kan? Nah, jadi artinya begini, saya ingin mengatakan bahwa kita orang beriman yang ditakdirkan hidup di era penuh fitnah di akhir zaman sekarang ini, jangan menganggap remeh dosa, khususnya dosa yang bisa membatalkan keimanan. Ya, karena dosa yang membatalkan keimanan beda dengan dosa-dosa lain. Kalau kita batal wudhu, penyelesaiannya gimana? Wudhu ulang. Kalau kita batal sholat, penyelesaiannya gimana? Ya ulang lagi sholatnya. Tapi kalau batal iman, penyelesaiannya nggak sekedar dengan ngucapin 2 kalimat syahadat lagi, bukan. Ya. Tapi harus taubat dari dosa itu dan menyadari bahwa itu bukan dosa ringan. Itu bukan dosa yang kelasnya kelas shaghair, dosa kecil, atau kabair, bahkan dosa besar, bukan. Ini dosa yang
semenjak terlibat dalam dosa pembatal iman itu, kebaikan apapun yang dia kerjakan belum ada nilainya, nggak akan ada nilainya. Dia mau berbuat baik pada orang tuanya, dia mau pergi umroh, dia mau pergi haji, bahkan dia pergi jihad fisabilillah, tapi karena tidak berlandaskan iman yang hadir, ya, imannya udah copot, udah hilang, maka jihadnya nggak ada nilainya. Ngerti ya? Nah, makanya yang paling sering saya jadikan contoh dosa pembatal keimanan di era kita sekarang ini, misalnya seorang mengaku muslim menelan bulat-bulat faham Zionis Yahudi laknatullah alaihim yang namanya pluralisme, yang menyebabkan dia dengan ringan mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, ya. Ingat, ini bukan kata-kata ringan di sisi Allah. Ini kata-kata yang sangat berat yang menyebabkan orang yang mengucapkannya, yang mengaku muslim mengucapkannya, batal imannya. Gitu, ya. Kenapa? Karena kalimat ini termasuk kalimat yang langsung berbenturan dengan firman Allah. Allah berfirman, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Kok dia berani-berani mengatakan semua agama sama, Ustadz, ya kan tergantung orangnya aja. Saya kenal ada muslim-muslim ngaco gitu, sementara saya kenal Nasrani baik-baik sama saya, orang Buddha baik-baik sama saya. Enggak lah, agama sama semua baik, tergantung orangnya gitu, ya kan. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, makanya hari ini juga banyak yang kecele itu dengan Iran, ya kan. Ya Syiah juga macam-macam, Ustaz. Ya. Ya masalahnya kita bukan ngomongin Syiah yang macam-macam, kita ngomongin Syiah yang Iran. Syiah Iran itu apa sih? Syiah Isna Asyariyah, Syiah yang meyakini ada 12 imam. Dan imam yang paling pertama wajib Ali bin Abi Thalib, yang berarti kalau bukan Ali bin Abi Thalib, selain Ali bin Abi Thalib diakui sebagai imam, berarti itu mengkhianati Rasulullah, kata mereka begitu. Makanya yang percaya bahwa Abu Bakar adalah pemimpin setelah Nabi wafat, itu namanya orang yang percaya kepada orang kafir. Abu Bakar dianggap kafir, Pak. Karena mereka meyakini mestinya yang menggantikan Nabi siapa? Ali bin Abi Thalib. Nggak taunya Abu Bakar nyerobot, kata mereka. Udah Abu Bakar wafat, siapa penggantinya? Umar bin Khattab, berarti Umar bin Khattab juga nyerobot. Kafir dia. Gitu. Umar bin Khattab wafat, siapa penggantinya? Utsman bin Affan. Makanya si penyebar luas ajaran sesat ini yang namanya Abdullah bin Sabah, Yahudi Yaman yang pura-pura masuk Islam di zaman Khalifah Utsman bin Affan, ngajak orang, yuk kita keroyok ke rumahnya Utsman. Yang ujung-ujungnya diapakan Utsman? Dibantai. Begitu. Nah, jadi orang mengatakan, Ustaz, nggak semua Syiah begitu. Emang nggak semua Syiah. Cuman yang kita omongin bukan semua Syiah. Syiahnya Iran. Nah, Syiahnya Iran tuh keyakinannya itu, bahwa mereka meyakini, ya, Isna Asyariyah. Ada 12 imam, yang paling pertama Ali bin Abi Thalib sampai Al-Mahdi versi mereka. Begitu, ya. Yang berarti otomatis harus mengkafirkan semua sahabat kecuali berapa gelintir. Gitu. Nauzubillahi min dzalik. Yang karenanya kalau kita nganggap kita dengan mereka bisa berukhuwah, aneh. Boro-boro dengan kita yang dosanya begini banyak. Dengan Abu Bakar dan Umar aja mereka nggak bisa ukhuwah. Ya, gimana kita bisa ukhuwah sama mereka? Ya. Bukan berarti kita dengan demikian bela Israel dan Amerika. Enggak, Israel Amerika juga musuh Allah, musuh Rasul, begitu. Cuma kita harus paham bahwa jenis keimanan mereka ini jenis keimanan yang nawaqid, yang batal imannya, Pak. Gimana nggak batal? Tiap hari kerjanya mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, yang padahal kata Allah radhiyallahu anhum ajmain, Allah sudah ridha pada semuanya. Silakan dilihat di surat At-Taubah ayat 100. Ya, Allah mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum. Dan para orang-orang pionir yang pertama kali beriman dari kalangan muhajirin dan ansar, Allah sudah meridhai semuanya tanpa kecuali. Terus tiba-tiba ini ada orang-orang merasa lebih cerdas dari Allah, mengatakan bahwa ya para sahabat Abu Bakar, Umar itu udah kafir. Lu gimana ceritanya? Ya kira-kira mereka nanti kalau ketemu Nabi, apa ya Nabi akan sambut mereka sekalipun mereka ngebom Israel. Gitu. Paham ya? Nah, jadi ini harus kita waspadai, ya. Karena apa? Karena ini bagian dari fitnah akhir zaman, bahwasanya kita bisa terperosok ke dalam dosa yang paling mengkhawatirkan, yang namanya dosa nawaqidul iman. Nah, supaya kita nggak terperosok kepada dosa nawaqidul iman, berarti kita semua harus sibuk terlibat dalam program hifdzul iman, memelihara iman, ya. Dan karenanya bab berikutnya namanya kaum beriman tidak mengalami kiamat, ya. Jadi ada hadis Nabi bersabda, la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas. Tidak akan terjadi kiamat kecuali menimpa atas orang-orang yang paling buruk, ya. Jadi kalau kita tidak faham hadis ini, biasanya jadi nggak mau ngomongin tanda-tanda kiamat, nggak mau ngomongin ilmu akhir zaman dengan alasan ngeri Ustaz,
Ya kan? Saya nggak mau ngalamin kiamat. Nggak bakal ngalamin kiamat, nggak bakal ngalamin kiamat. Asalkan kita beriman, tuh nggak ngalamin kiamat. Ya. Karena Nabi sudah jelas-jelas memberi jaminan tidak akan terjadi kiamat kecuali menimpa atas orang-orang yang paling buruk, syirarin nas. Siapa syirarin nas ini? Dijelaskan di hadis yang lain. Tsumma yab'atsullahu rihan karihil miski massuha massul harir fala tatruku nafsan fi qalbihi mithqalu habbatin minal imani illa qabadathu. Kemudian Allah akan mengirim sebuah angin yang aromanya seperti misik. Misik tahu ya? Jenis parfum yang paling mewah aromanya, nikmat aromanya, musk oil biasanya disebutnya. Jadi angin lembut, aromanya kayak misik, akan berhembus, Allah perintahkan berhembus, dan lembutnya selembut sutra. Jadi angin sepoi-sepoi yang lembut gitu ya. Dan tugas angin ini apa? Tidaklah angin ini melewati seseorang yang dalam hatinya ada keimanan, meski keimanannya cuma seberat biji sawi, melainkan angin itu pasti mewafatkan orang itu. Nah, tinggallah yang masih hidup orang-orang yang paling buruk, yang tadi syirarinas tadi. Maka terjadilah kiamat menimpa atas mereka. Jadi kiamat hanya menimpa atas orang-orang yang paling buruk, yang artinya siapa? Orang kafir 24 karat gitu loh, ya kan? Yang bahkan seberat biji atom iman saja nggak ada dalam dirinya. Makanya waspadai, kita sekarang belum berhadapan dengan Dajjal. Kita sekarang masih jauh dari peristiwa kiamat dalam pengertian ya jauh dekat relatif ya. Tapi yang jelas, kalau kita memelihara iman dan ternyata besok bakal kiamat, maka hari ini sore nanti angin lembut ini berhembus, kita akan diwafatkan oleh angin itu. Karena apa? Ada iman dalam diri kita. Tapi kalau nggak ada iman, karena kita terlibat dalam dosa-dosa pembatal keimanan, ya kan? Nganggap semua agama sama, nganggap orang Syiah Rafidhah itu sebagai saudara seperjuangan, seiman gitu ya. Ya jangan kaget kalau angin berhembus, teman-teman majelis Itqan pada satu persatu jatuh meninggal, tahu-tahu kena kita, kita nggak mati, ya kan? Musibah kan? Musibah banget, gitu kan? Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini poin yang perkara nawaqidul iman. Nah, yang kelima, 3 tanda besar kiamat. Ada sebuah ayat di surat Al-An'am ayat 158 di mana Allah berbicara tentang tanda-tanda Rabbmu. Tanda-tanda Rabbmu ini maksudnya tanda-tanda kiamat. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yang mereka manusia nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda dari Rabbmu. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun. Pada hari datangnya sebahagian tanda-tanda Rabbmu, tidaklah berguna iman seseorang yang belum pernah beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami juga menunggu. Jadi ayat ini sedang berbicara tentang beberapa hal penting ya. Bahwasanya manusia yang dinanti-nantikan oleh manusia cuman kedatangan malaikat. Untuk apa? Untuk mencabut rohnya, datangnya kematian. Dan datangnya kematian itu hanya ada 2 kemungkinan. Seseorang menjelang ajalnya didatangi oleh rombongan malaikat yang wajahnya cerah, yang berarti ini orang beriman, mau dijemput ruhnya, dicabut ruhnya oleh kumpulan malaikat yang wajahnya cerah. Kemungkinan kedua, manusia didatangi rombongan malaikat yang wajahnya mengerikan, membawa kain kafan yang bahannya kasar, kayak rambut-rambut ijuk gitu ya, dan baunya bau busuk dari neraka. Nah, ini berarti menjemput ruh orang kafir. Itu kemungkinannya cuma itu, 2 itu. Atau kedatangan Rabbmu, kedatangan Allah Ta'ala kapan? Di hari berbangkit nanti. Itu di surat Al-Fajr disebutkan bahwa Allah nanti akan datang membawa ya sekian puluh ribu malaikat yang menyeret jahanam ya, neraka itu diseret, dan manusia semua melihat Allah Ta'ala, dan semua manusia diperintahkan untuk sujud. Maka semua akan sujud kecuali yang nggak biasa sujud di dunia. Begitu. Ini kemungkinan kedua. Nah, kemungkinan ketiga, manusia itu menghadapi sebagian tanda-tanda dari Rabbmu. Maksudnya tanda-tanda kiamat. Dan pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tanda-tanda kiamat itu, tidak berguna iman seseorang yang belum pernah beriman sebelum itu, 1, dan orang yang belum pernah berbuat kebajikan selama imannya.
Jadi kalau 3 tanda ini sudah muncul, maka orang yang sebelum ini nggak pernah beriman, kafir dia, menghadapi 3 tanda ini dia bakal celaka. Tapi bukan hanya mereka-mereka yang jelas-jelas kafir saja, tapi yang ngaku muslim, tapi selama dia punya iman dalam dirinya, muslim, tapi nggak pernah berbuat kebaikan sedikit pun, kerjanya dugem mulu, ya kan, kerjaannya maksiat melulu, nggak ada sholat, nggak ada ibadah, nggak ada amal soleh, nggak ada berbuat baik pada orang tua, ya kan, pendek kata, nggak ada kebaikan apapun yang dia kerjakan dengan imannya itu, maka dia juga celaka. Nah, apa 3 tanda itu? 3 tanda itu dijelaskan dalam hadis. Salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khairan. Ada 3 perkara, 3 tanda-tanda kiamat. Bila telah muncul, maka tidak bermanfaatlah iman seseorang bagi dirinya bila sebelum itu dia tidak pernah beriman. Dan yang kedua, atau dia beriman tapi tidak pernah melakukan suatu kebaikan pun dalam imannya. Apa 3 tanda itu? 3 tanda itu adalah tulu isyamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Yang kedua, ad-dajjal, keluarnya dajjal. Dan yang ketiga, dabbatul ard, hewan melata yang keluar dari perut bumi, tugasnya ngasih tanda setiap orang sesuai dengan orangnya. Kalau dia ketemu orang yang beriman, dia kasih tanda sedemikian rupa orang itu wajahnya menjadi cerah, cemerlang, glowing. Tapi kalau dia ketemu orang yang kafir, maka dia akan kasih tanda yang menyebabkan orang itu wajahnya redup. Ya, bukan hanya kafir, tapi orang yang mengaku beriman cuma nggak pernah berbuat kebaikan apapun, maka wajahnya akan redup. Begitu. Nah, jadi 3 tanda ini, matahari terbit dari barat, dajjal keluar, dabatul ard juga keluar, maka kalau ada orang yang selama ini nggak pernah beriman, celaka dia. Kalau ada orang ngaku beriman nggak pernah berbuat kebaikan sedikit pun, juga celaka dia. Nah, salah satunya adalah khurujud dajjal. Ya. Baik. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa insya Allah kita yang duduk di majelis hari ini sampai akhir hayat kita nggak bakal ketemu Dajjal, insya Allah. Kenapa? Karena Dajjal nggak akan muncul sebelum khilafah tegak. 1, khilafah belum tegak. Kalaupun khilafah sudah tegak, Dajjal nggak akan muncul sebelum khalifah terakhir muncul, yaitu Al-Mahdi. Bahkan munculnya si Dajjal itu bukan saja ketika Al-Mahdi mimpin, tapi Al-Mahdi mimpin dan Isa alaihissalam sudah turun. Nah, baru Dajjal muncul. Begitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, tapi itu bukan alasan kita kemudian boleh santai-santai saja. Gitu. Oh, udahlah nanti biar anak kita, cucu kita nanti yang ngadepin Dajjal, biar mereka yang repot gitu. Ya nggak gitu. Sekarang juga kita harus hati-hati. Kenapa? Karena ada eskalasi, fitnah ini makan meningkat. Dan bahkan ada lagi satu hadis yang membahas tentang para imam yang menyesatkan. Jadi Nabi pernah mengatakan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Jadi kata Abu Dzar, aku pernah jalan bersama Rasulullah SAW. Jalan berdua, gandengan tangan, menuju rumah Nabi. Tiba-tiba Nabi bersabda, 3 kali Nabi bersabda dengan kalimat yang sama. La ghairud dajjali akhwafuni ala ummati. Sungguh ada selain Dajjal yang lebih kutakutkan, kukhawatirkan menimpa umatku. Nabi ucapkan sampai 3 kali. Abu Dzar pernah dengar Nabi bilang fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam itu Dajjal. Tiba-tiba Nabi ngomong gini, ya bingung lah Abu Dzar. Maka Abu Dzar pun nanya, ya Rasulullah, ma hadzal ladzi ghairud dajjali akhwafuka ala ummatika? Ya Rasulullah, apa itu selain Dajjal yang lebih engkau khawatirkan atas umatmu? Ternyata kata Nabi, a'immatan mudillin, para imam yang menyesatkan. Nah, kita kalau dengar kata imam, apa yang terbayang? Apa? Pemimpin, ya kan? Imam itu kan artinya pemimpin. Dan pemimpin itu bisa kita kategorikan ke dalam 2 kelompok. Pemimpin masyarakat dan pemimpin agama. Ya. Pemimpin sholat biasanya kan orang yang paling afdol dalam menguasai Al-Quran, kan gitu. Berarti pemimpin itu ada 2 kategori. Ada pemimpin sosial masyarakat, ada pemuka agama, kan begitu. Nah, dalam Al-Quran, kalau kita pelajari baik-baik Al-Quran, ternyata Allah menjelaskan pemimpin atau imam itu ada 2 macam, 2 jenis. Jenis pertama ada yang imam atau pemimpin yang mengikuti perintah-perintah Allah Ta'ala. Ini kira-kira pemimpin baik atau buruk? Pemimpin baik, ya kan? وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk masyarakat dengan berdasarkan perintah-perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan-kebajikan.
mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu beribadah, menghamba, menyembah, begitu. Jadi ciri pemimpin yang baik itu pemimpin yang dalam mengarahkan masyarakatnya itu berdasarkan perintah-perintah Allah, dan pemimpin yang doyan mengerjakan khairat, kebaikan-kebaikan, pemimpin yang disiplin sholatnya, pemimpin yang menegakkan keadilan dengan cara memastikan zakat dibayar sama muzaki dan zakat diterima oleh mustahik, begitu, sehingga keadilan tegak. Dan mereka selalu hanya menghamba kepada Allah Ta'ala, bukan menghamba ke Amerika, ke Israel, ke Iran, ya kan, tetapi menghamba kepada Allah saja, bukan menghamba kepada Tuhan-Tuhan palsu bikinan manusia. Ini jenis pemimpin pertama. Tapi ada jenis pemimpin kedua, yaitu imam atau pemimpin yang menyesatkan. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qasas 40-41. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. Maka kami hukum Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut merah, ya. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim. Dan kami jadikan mereka, Fir'aun dan sejenisnya, pemimpin-pemimpin yang mengajak, menyeru manusia ke neraka. Dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Jadi pemimpin cuma ada dua jenis. Atau pemimpin yang mengarahkan masyarakat berdasarkan perintah-perintah Allah, atau pemimpin yang ngikutin setan, yang berarti apa? Akan ngajak masyarakat yang dia pimpin menuju ke tempat terakhirnya setan. Tempat terakhirnya setan di mana? Neraka. Begitu. Jadi nggak mesti kayak Fir'aun persis plek-plekan gitu loh sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Tapi kalau dia mimpin kagak pakai perintah Allah, ya, tidak menunjukkan berbuat kebajikan-kebajikan, sholat kagak disiplin, kagak tegak, ya kan? Keadilan nggak ditegakkan berdasarkan zakat, bukan berdasarkan pajak, gitu ya. Kemudian juga hanya menghamba kepada Allah, nggak kelihatan, ya, malah kelihatan tanda-tanda menghamba kepada Donald Trump, ya, menghamba kepada yang lain, ya, nauzubillah min dzalik, ya. Maka itu pemimpin yang menyesatkan, yang berarti termasuk kelompok yang kata Nabi, la ghairud dajjalu akhwafuni ala ummati. Ada selain dajjal sungguh yang lebih kukhawatirkan menimpa umatku. Ya, ini model begini. Tapi ternyata bukan hanya pemimpin sosial, ada dua jenis juga ulama atau pemuka agama dalam Al-Quran. Kelompok pertama yang digambarkan dalam surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Jadi ulama yang sejati itu ulama yang takutnya kepada Allah. Bukan takut kehilangan peluang diundang lagi sama istana. Gitu. Bukan takut kepada selain Allah, tapi takut berdiri nanti di hadapan Allah bagaimana mempertanggungjawabkan fatwa-fatwanya yang ternyata tidak sejalan dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah, ini ulama yang patut kita dengarkan, yang patut kita ikuti, ya. Ulama yang nggak ragu-ragu untuk menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Bukan ulama yang moles-moles gitu kan, ya Syiah juga Muslim, ya kan, kudu kita terima, ya kan, perbedaan kita cuma sedikit sama mereka, palelopeang, gitu. Perbedaan kita mendasar loh dengan mereka. Kita mencintai Abu Bakar, kita mencintai Ummul Mukminin, ibundanya orang-orang beriman, dibilang pezina sama mereka. Masa ibu kita dibilang pezina, kita merasa dengan mereka bisa satu barisan melawan musuh-musuh Allah, menegakkan kalimatullah ya ulia? Ya mustahil. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini jenis ulama yang patut kita ikuti, kita dengarkan arahan-arahannya. Tapi ada jenis yang kedua, ulama pemuka agama yang sesat dan menyesatkan. Diabadikan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 175 176. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Dan bacakanlah kepada mereka kisah atau berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Jadi artinya udah dikasih pengetahuan tentang isi Alkitab, isi kitabullah. Berarti ulama. Tetapi kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Jadi dia dengan ayat-ayat itu nggak diikat gitu. Dirinya nggak dia ikat dengan ayat-ayat itu. Ya, ayat-ayat itu ada di kepalanya, ada di hatinya, tapi dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Dan dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Ya. Walau syi'na rafa'nahu bimbiha walakinnahu akhlada ilal arda. Seandainya, ya, seandainya kami menghendaki, sesungguhnya kami bisa meninggikan derajat si orang ini dengan ayat-ayat itu. Seandainya Allah menghendaki, dia bisa jadi ulama yang Masya Allah nilainya tinggi di sisi Allah Ta'ala. Cuman yang jadi masalah apa?
walakinnahu akhlada ilal ard, tapi orang tersebut cenderung kepada dunia. Jadi cenderung kepada bumi gitu loh, bukannya ke langit, bukan ke atas, tapi ke bawah gitu. Akibatnya apa? Wattaba'a hawahu, dia mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Maka perumpamaannya, kata Allah, orang seperti ini itu laksana anjing yang jika kamu biarkan dia julurkan lidahnya, jika kamu halau dia julurkan juga lidahnya, berarti dia penjilat gitu. Penjilat apa? Penjilat dunia. Ya, bukannya pemburu ridha Allah, bukannya pemburu rahmat Allah, tapi dia menjadi penjilat dunia, ya. Nah, maka kata Allah Ta'ala, ya, dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir, ya. Nah, dalam surat Ibrahim ayat 21, surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68, Allah terus menggambarkan nasib para pengikut imam, para pengikut pemimpin yang menyesatkan itu, baik pemimpin sosial masyarakat maupun pemuka agama. Digambarkan di surat Al-Ahzab 66 68 sampai 68. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari ketika wajah penghuni neraka dibolak-balik oleh Allah dalam neraka, mereka berkata, ya wahai, kiranya dahulu di dunia kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Ya. Kenapa mereka nggak taat pada Allah, nggak taat pada Rasul? Mereka jelaskan sendiri. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Rabb kami, sungguh di dunia kami telah mentaati para pemimpin dan para pemuka agama kami, ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya. Jadi tolong fahami. Jangan pakai dalil, Ustadz, saya mah yang penting taat sama pemimpin. Kan itu kewajiban saya. Kalau pemimpinnya salah ya nanti dia yang dosa. Ini dalil yang membantah logika itu. Logikanya kalau pemimpinnya sesat, lalu dia menyesatkan, kita ikut taat, ya kan? Kita juga akan bersama dia. Jelas ya? Jadi jangan sekali-kali dengan dalih, oh ini ulil amri, kudu dipatuhi, ya kan? Nggak semudah itu, ya. Makanya Allah menerangkan dalam Al-Quran ada dua jenis pemimpin, ya. Dan gara-gara mentaati para pemimpin yang sesat menyesatkan itu, gara-gara mendengarkan fatwa para pemuka agama yang menyesatkan itu, akhirnya mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Itu, ya. Terus akhirnya di ayat yang terakhir 68 mereka cuma bisa berkata, Rabbana atihim dhi'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakan pada mereka, mantan pemimpin kami, mantan pemuka agama kami, azab 2 kali lipat dari yang kami terima, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Kira-kira doa mereka ngepek nggak buat diri mereka? Nggak ngepek, mereka juga di neraka, ya. Nah, karenanya seorang ulama bernama Tawus itu mengatakan sadatana itu artinya para pembesar, kubaro'ana artinya para ulama, gitu. Nah, jadi dua kelompok inilah yang dimaksud Nabi sebagai pihak a'immah mudillin, imam-imam menyesatkan yang harus kita khawatirkan lebih dari khawatirnya kita kepada Dajjal. Dan tadi sudah saya jelaskan, kita insya Allah nggak ketemu Dajjal, tapi ketemu model yang begini itu mungkin apa kagak? Mungkin, gitu. Makanya please wake up, tolong bangun, ya. Jangan kita dengan dalih, oh dia pembesar kita, dia ulama kita, kudu kita patuhi begitu saja, ya. Nah, karenanya di surat Ibrahim ayat 21 Allah berfirman, wa barazu lillahi jami'an faqala ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a fahal antum mabnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Dan mereka semua di padang mahsyar kelak nanti berkumpul menghadap kehadirat Allah Ta'ala, maka orang-orang yang lemah akan berkata kepada orang-orang yang sombong. Ya, ini bahasa Al-Qur'an, ya. Alladzina du'afa, orang-orang yang lemah itu maksudnya rakyat kebanyakan. Karena rakyat kebanyakan tuh umumnya lemah, Pak. Rakyat yang kuat tuh sedikit. Contoh rakyat yang kuat tuh rakyat Gaza, itu rakyat yang kuat itu. Mau dibombardir kayak apapun, masjid boleh hancur, sholat berjamaahnya nggak berhenti, ya kan? Mau dibombardir kayak apapun, ya kan, kampus boleh hancur, tapi wisuda jalan terus, belajar jalan terus. Itu namanya rakyat yang kuat. Tapi rakyat kebanyakan lemah.
Sebagaimana orang-orang yang sombong itu maksudnya siapa? Para penguasa pada umumnya. Karena para penguasa pada umumnya itu sombong. Hanya pemimpin yang benar-benar mengikuti petunjuk Allah lah yang tawadu, yang rendah hati. Tapi kalau penguasa itu namanya udah penguasa, merasa dirinya berkuasa, itu pasti sombong. Nah, jadi nanti kebanyakan rakyat akan ngomong kepada kebanyakan penguasa, orang-orang yang sombong itu, apa ucapan mereka? Sesungguhnya kami dulu di dunia pengikut-pengikut kalian, loyalis kalian, kami ternak kalian dulu, ya kan? Ingat nggak? Kami kan jadi ternak kalian dulu, gitu. Maka dapatkah kalian hari ini menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Jadi ngadepin azab nih bareng-bareng. Ya rakyatnya, ya penguasanya. Jawabannya apa? Nyakitin jawabannya. Qalu law hadanallahu lahadainakum sawa'un 'alaina ajazina am sabarna ma lana mim mahis. Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami di dunia dulu, niscaya kami bisa ngasih petunjuk pada kalian. Jadi di situ baru ngaku mereka bahwa mereka dulu mimpin kagak pakai petunjuk dari Allah, dari petunjuk dari Rasul. Berarti yang salah siapa? Ya rakyatnya. Kenapa nggak belajari? Ini dia mimpin pakai petunjuk Allah nggak? Dia mimpin pakai petunjuk Rasul nggak? Ya, sekarang ini kesempatannya kita cek, ngikutin petunjuk Allah nggak? Sejalan nggak dengan petunjuk Allah? Sejalan nggak dengan petunjuk Rasul? Kalau sejalan ya kita nggak ada alasan nggak taat. Tapi kalau nggak sejalan, apa alasannya kita taat? Padahal kita kan pengen selamat di akhirat nanti. Gitu. Nah, ujung-ujungnya pakai ngomong lagi. Sama saja bagi kita, mau kita ngeluh kayak mau bersabar kayak kita nggak punya tempat untuk melarikan diri. Dasar. Gitu. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, poin terakhir, ketajaman mata hati kaum beriman. Ya. Kita harus memiliki ketajaman mata hati, ya, supaya apa? Supaya ketika nanti Allah Ta'ala mendatangkan puncak fitnah, ya, kita tetap memiliki iman yang menyala, yang menyebabkan kita bisa mendeteksi Dajjal sebagai Dajjal. Nabi bersabda, "Iyakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum." Jika Dajjal muncul, aku masih ada di tengah-tengah kalian, cukup aku yang mengalahkan Dajjal, menghadapi Dajjal, bukan kalian. Wa iyakhruj wa lastu fikum famru'un hajiju nafsihi. Dan bila Dajjal muncul, sedangkan aku sudah nggak ada di tengah-tengah kalian, kayak kita sekarang ini, maka setiap orang adalah pembela dirinya sendiri. Kalian sendiri-sendiri harus nyari keselamatan. Dengan cara apa? Dengan cara menjadikan Allah sebagai pengganti Rasulullah SAW. Ya, jadi artinya kita kudu mengokohkan iman tauhid kita. Ya, karena itu kunci keselamatan menghadapi fitnah ad-Dajjal. Dan seperti yang sering saya bahas, tauhid itu intinya adalah 3. Yang pertama, memastikan bahwa kecintaan kita prioritas utamanya hanya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kepatuhan kita prioritas utamanya hanya kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, rasa takut kita prioritas utamanya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La mahbuba ilallah, tiada yang dicintai selain dari Allah. La matbu'a ilallah, tiada yang dipatuhi selain dari Allah. La marhuba ilallah, tiada yang ditakuti selain dari Allah. Kalau rasa cinta, kepatuhan dan takut kita sudah kita fokuskan hanya kepada Allah, atau Allah di atas segala-galanya, selesai Pak, aman kita insya Allah hidup di dunia ini hatta menghadapi fitnah Dajjal sekalipun. Nah, kemudian Nabi bersabda, "Inna Dajjala maktubun baina ainaihi kafirun yaqra'uhu kullu mu'minin qari'in wa ghairi qari'in." Sesungguhnya di antara kedua matanya Dajjal, di jidatnya akan ada tulisan kafir yang sanggup dibaca oleh setiap mukmin, baik yang mampu baca tulis maupun yang buta huruf. Dalam hadis yang lain, tertulis di antara kedua matanya Dajjal tulisan kafir di jidatnya itu, yang bisa dibaca oleh setiap orang beriman, yang bisa baca tulis maupun yang tidak bisa baca tulis, yang gelarnya S1, S2, S3 profesor maupun yang nggak punya gelar, tapi syaratnya iman. Nah, biar kata profesor tapi nggak ada imannya, nggak bakal bisa ngelihat tulisan kafir di jidatnya Dajjal. Nah, itu kalau sudah Dajjal. Kalau sebelum Dajjal juga demikian. Orang yang imannya menyala itu akan bisa membedakan, oh yang ini enggak, gue nggak ikut dah yang gini, gitu. Yang gini, oh enggak, gue nggak ikut, ya kan? Karena apa? Karena iman itulah yang akan membuat kita mampu mendeteksi Dajjal. Kalau Dajjal saja mampu kita deteksi dengan iman, apalagi yang level di bawah Dajjal, kan mestinya begitu. Gitu. Tapi kalau yang level di bawah Dajjal aja kita nggak sanggup membedakan mana yang hak mana yang batil, ya jangan heran nanti jadi pengikut Dajjal. Gitu. Kurang lebih begitu ya. Mudah-mudahan Allah memelihara iman tauhid kita sehingga kita memiliki basirah, ketajaman mata hati, sehingga menghadapi semua fitnah di akhir zaman ini, mau level manapun, Allah selalu mengarahkan kita untuk mengikuti jalan keridhaannya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.